Saya lewat di jembatan itu, pas setelah jembatan itu saya langsung menoleh gitu, saya hampir jatuh gitu loh. Tapi saya melihat Perasaan Mas Fitra pada waktu itu menoleh itu karena ada yang memanggil atau ada sosok yang terlihat. saya merasanya buat sosok yang terlihat, kayak memang memanggil, ya itu yang bikin saya kaget. Saya refleks, saya menoleh, Akhirnya dan itu nggak. sosok apa itu? Selamat datang di Ratu Mistis Official. Saya Ndoro. Pada episode kedua ini kembali saya akan menemani kalian untuk mengungkap hal-hal mistis yang sering dianggap tidak ada, namun sesungguhnya ada dan nyata. Sebagaimana yang sering dialami oleh sebagian orang yang peka terhadap hal-hal mistis tersebut. Pemirsa, bersama kita telah hadir narasumber yang akan menceritakan mengenai pengalaman pribadi terhadap hal mistis tersebut. Segera kami perkenalkan narasumber kami. Selamat malam Mas Fitra. Selamat malam Doro. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Doro gimana? Bagaimana? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, saya juga sehat. Amin, Alhamdulillah. amin. Apa yang akan diceritakan oleh Mas Fitra? Cerita pengalaman mistis disampaikan kepada para pemirsa. Ya, saya kalau ditanya pengalaman mistis, sebenarnya saya sendiri terlepas tahu apa enggaknya, merasa atau enggaknya, mungkin buat sebagian orang nggak begitu percaya atau enggak. Ya. Tapi karena Doro bertanya seperti itu, saya ingat saya kan tinggal di daerah Citayam. Main lagi nih. Iya, benar, kayak flashback gitu ya. Makanya saya ketika ditanya itu, saya langsung, oh iya, saya pernah mengalami hal tersebut, dan itu dalam artian nggak sekali dua kali terjadinya gitu dalam artian, tapi iya benar, itu kurun waktu sampai kira-kira 4 bulan 5 bulan gitulah itu. Tapi nggak setiap hari saya merasakan merindingnya itu gitu ya, maksudnya gitu kan. Jadi saya kan tinggal di daerah Citayam, di komplek perumahan yang mungkin tahu lah sebagian orang. Itu daerah Bogor ya? Bogor, benar. Ya. Jadi 1 kilometer sebelum rumah saya itu ada kayak hutan kecil gitu ya, kiri kanannya, yang mungkin terlihat kalau misalnya, apalagi kalau malam ya otomatis. Horor ya? Iya benar. Nah itu pertama, kedua, ketiga mungkin saya lewat biasa aja, kan saya bawa motor ya, Doro ya. Jam berapa itu kira-kira Mas? Itu jam 7:30 sampai jam 10 lah gitulah itu malam. Iya, sampai jam 10 benar. malam. Nah, itu saya mengalaminya pada saat lewat di situ itu, dan kebetulan lagi di jalan itu jembatan kondisinya gitu loh. Di jalan itu jembatan kondisinya gitu loh. Oke. Nah, jadi jembatan, terus kiri kanannya hutan itu, dan dilelahnya lagi hutan itu tuh pas di dekat di jalan ke jalannya itu pohon bambu, dan pohon bambu itu besar sekali gitu loh. Pohon bambunya sepanjang apa, maksudnya berapa meter itu pohon bambunya? Kalau saya melihat kondisinya itu ya, kan jembatan ya, jadi sepanjang jembatan itu dulu, sepanjang jembatan itu mungkin sengaja atau enggak, mungkin sebagian masyarakatnya mungkin melihat bahwa dilihatnya dari unsur bagus estetikanya gitu ya, tapi padahal kalau orang yang menjalani istilah itu mungkin nggak. Bukannya menurut mitos itu bambu itu memang ada ya, ada roh-roh atau apa yang menyukai untuk tinggal di pohon-pohon bambu. Ini saya langsung merinding. Saya juga agak merinding. Itu jadi seperti itu mungkin kira-kira. Iya, benar sekali. Dan itu alam ya, tidak ditanam ya, ditanam oleh masyarakat sekitarnya. Dan saya lanjutkan, dan kondisinya itu ya Doro ya, lebih bikin bergidik lagi kalau gerimis. Kalau gerimis itu ketika saya lewat itu pohon bambu. Iya, itu pohon bambu itu seperti memanggil gitu kalau ketika saya lewat gitu loh. Itu rimbun sekali. Jadi saking rimbunnya, jadi
ujung-ujungnya itu memang hadapnya ke jalan gitu loh. Jadi ketika kita lewat, mungkin kena angin apa gimana, benar-benar yang merasa bahwa itu kayak dipanggil gitu kitanya gitu loh, entah disuruh apa, sekedar menyapa. Jadi pernah sekali waktu itu, ini mungkin entah jadi horor, entah jadi yang lucu apa gimana. Jadi itu jam 8 malam, sekitar jam itu saya lewat mungkin saya udah berpikir bahwa aduh lewat ini lagi gitu loh kan ya. Emang nggak ada jalan lain ke rumah saya itu jalan satu-satunya gitu loh. Rumahnya Mas Fitra ya. Dan itu waktu itu saya mungkin agak terbawa suasana atau terbawa saya udah memikirkannya dari sebelumnya gitu loh kan. Jadi pas saya lewat itu saya kencengin, saya hampir terpleset di dekat jembatan itu. Atau mungkin karena Mas Fitra lagi ngebut atau bagaimana pada waktu itu, atau sepertinya ada yang mendorong. Nah, itu mungkin yang kalimat kedua, seperti ada yang kayak mendorong gitu. Ya. Jadi ketika saya lewat di jembatan itu, pas setelah jembatan itu saya langsung menoleh gitu, saya hampir jatuh gitu loh. Tapi saya melihat perasaan Mas Fitra pada waktu itu menoleh itu karena ada yang memanggil atau ada sosok yang terlihat. Saya merasanya buat sosok yang terlihat. Sosok yang terlihat, iya. Cuman kira-kira seperti apa? Nah, karena saya berpikirnya itu karena pohon bambu, jadi emang bajunya itu panjang. Mungkin karena kayak ya bergelantungan, jadi kayak memang memanggil. Ya itu yang bikin saya kaget. Saya menoleh, refleks saya menoleh. Akhirnya. Dan itu nggak. Sosok apa itu? Kalau di mitos-mitos orang mungkin dengan kain putih apa ketahui, tapi kalau saya nggak seperti itu gitu loh. Saya itu melihatnya dengan kegelapan, dengan Tapi Mas Fitra melihat itu adalah sosok yang berwarna bajunya berwarna hitam atau hitam. Saya melihatnya hitam dengan rambut panjang gitu loh kan, dan memang bergelantungan di pohon bambunya itu. Makanya terlihat pohon bambunya itu emang apa sih namanya itu kayak goyang-goyang gitu loh ininya gitu loh. Jadi dari sekian pengalaman saya yang setiap hari lewat di situ, itu yang pertama kali saya emang menoleh ke belakang waktu itu gitu. Jadi emang saya langsung sampai di rumah ternyata udah keringat dingin. Padahal waktu itu habis hujan gitu loh ininya. Apa yang terjadi ketika Mas Fitra hampir terpleset waktu itu? Ya itu tadi, saya merasa bahwa pada saat itu, entah itu saya dicekam rasa ketakutan yang sangat, atau emang kondisinya emang habis hujan yang seperti itu, tapi emang satu malam yang saya ingat itu memang beda dengan malam-malam yang sebelumnya gitu loh. Jadi emang saya merasa bahwa di pohon bambu itu emang ada yang Doro bilang tadi, ada yang ya apalah namanya penghuni atau yang sosoknya seperti apa? Jadi kalau menurut firasat Mas Fitra itu sosoknya seperti kuntilanak atau seperti genderuwo atau seperti apa menurut firasatnya? Saya kan nggak begitu tahu, ya mungkin kayak yang saya tahu mungkin ya emang kuntilanak itu putih apa gimana, itu genderuwo seperti apa, pocong misalnya. Tapi yang saya lihat itu dari pengamatan saya itu orangnya tinggi besar dan kalau saya lihat ininya perempuan. Itunya gitu loh, itu dan wajahnya serem banyak bulu. Ya enggak bukan banyak bulu, pokoknya serem aja gitu loh, serem ini gitu loh. Pucat gitu. Benar ya. Terus dengan bisa jadi dia ikut sama Mas Fitra. saya kalau dilanjutin seperti itu mungkin ya nggak kuat saya untuk menceritakannya kembali gitu loh. Ininya. Dan itu saya sempat menceritakannya ke kakak saya. Kakak saya kan nggak mungkin misalnya cerita ke tetangga kan, otomatis tetangga kan lewat situ juga. Tapi kakak saya malah menertawakan saya dalam artian mungkin entah dia takut juga entah gimana, jadi dia berbalik bilang gini, lu takutnya sama orang mati, sama orang hidup lu nggak takut, tapi mungkin dia menganalogikan mungkin secara realistis, logika gitu ya. Jadi pada intinya adalah untuk Mas Fitra sendiri, menurut Mas Fitra hal mistis itu ada atau tidak? Kalau menurut pengalaman pribadi Mas? Kalau saya meyakini ada ya, tapi saya bukan yang orang yang saya nggak bilang sombong bahwa saya nggak takut dengan seperti itu ya. Cuma saya insya Allah kalau misalnya even saya sendiri pun
saya nggak yang merasa bahwa kejadian mistis itu akan selalu ada di hidup saya gitu loh. Tapi pengalaman yang saya ceritakan itu entah itu menurut Doro itu mistis apa enggak, ya itu tadi. Ya, kalau gitu loh. menurut saya sih, kesimpulan dari saya bahwa sosok yang seperti itu hampir mirip, apakah seperti kuntilanak ataukah Genderuwo sih kalau saya. Iya. Karena kalau hampir ya, karena perempuan juga ya. Jadi memang kisahnya itu memang menyeramkan. Iya. Kalau seandainya kita pulang tengah malam sendiri, terus kemudian ditampaki sosok seperti itu, dan bisa jadi dia ikut di kendaraan yang kita Iya. Ya, saya pun juga mempercayai adanya hal-hal mistis seperti itu, karena memang juga dari narasumber seperti Mas Fitra ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami sendiri, dan kemudian Mas Fitra berusaha untuk menceritakannya kepada kami untuk pengalaman mistisnya tersebut. Oke, terima kasih Mas Fitra. Sama-sama Doro, sama-sama. Semoga mungkin lain kali kalau ada pengalaman mistis yang lain, boleh diceritakan kembali kepada kami. Siap. Untuk menjadi narasumber kembali dengan mungkin pengalaman yang berbeda gitu ya. Fenomena mistis yang lain. Iya. Itu aja. Mungkin terima kasih Mas. Sama-sama. Ya. Oke pemirsa, demikian pengalaman mistis dari narasumber yang akan diceritakan kembali kepada para pemirsa. Kemudian nanti kalau seandainya ada dari para pemirsa yang mempunyai pengalaman pribadi atau pengalaman mistis yang dialami sendiri, silakan untuk menyampaikan kepada kami dan bercerita langsung kepada kami untuk kami siarkan kepada episode ketiga dan selanjutnya. Waspada, pengalaman mistis bisa datang di hidup Anda. Namun tetap percaya kepada Tuhan. Selamat malam.